eksiologis yang mesti terus terpelihara antara gereja dan sekolah teologinya itu sekarang kemudian dijembatani oleh yayasan yang maaf saja sehingga terlalu birokratis, sehingga saluran eklesiologi itu menjadi mampet. Nah, bagi saya ini juga dibutuhkan kedewasaan kita untuk betul ada aturan seperti itu, tapi kebutuhan kita untuk memastikan bahwa relasi organis antara gereja dan sekolah teologi dengan lembaga pendidikan teologi itu terjaga. Banyak kali kita berlindung di balik, menurut aturan yayasan itu sudah mewakili gereja di sana. Tapi belum tentu semua orang yayasan itu memahami ini dan memahami fungsi yang semestinya dan relasi yang semestinya antara gereja dan sekolah-sekolah teologi. Bagi saya itu menjadi PR bagi banyak sekolah teologi, banyak gereja di Indonesia, dan banyak penyakit muncul dari sana. Itu menjadi tantangan kita hari ini. Jadi salah satu hal yang mendasar saya kira yang bisa menolong kita ialah kembali memikirkan itu secara eksiologis bahwa sekolah teologi adalah alat dalam tangan gereja. Dia bisa menjadi universitas, bisa menjadi salah satu dikelola oleh yayasan di gereja, tapi dia pada dirinya sendiri adalah alat dalam tangan gereja untuk melaksanakan misi gereja di bidang pendidikan teologi. Harus ada hubungan mutualis antara gereja dan sekolah teologi. Sekolah teologi yang menolong gereja berrefleksi secara kritis mengenai gereja dan kehidupannya. Dan kali itu gereja harus terbuka juga untuk dikritisi oleh sekolah-sekolah teologi. Justru kita menjadi lebih sehat kalau kita terbuka pada kritik. Dan sebaliknya, sekolah teologi juga harus terbuka untuk dikritisi ketika dia tidak lagi menjalankan fungsi yang diharapkan daripada. Keterbukaan timbal balik itu perlu. Kritik jangan dipahami sebagai serangan terhadap institusi atau pengkhianatan terhadap persahabatan. Saya kira kalau kita menjadi lebih dewasa, kita tidak lagi melihat kritik sebagai ancaman serangan terhadap pribadi. Jadi itu menjadi masukan bagi kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat di dalam melaksanakan misi kita. Kita punya PR yang banyak, Ibu Esther, dan itu tugas bersama kita. Tantangan itu tetap ada di sana supaya kita tahu bahwa pekerjaan kita belum selesai. Terima kasih. Dalam diskusi ini saya ditolong juga untuk melihat bahwa untuk memahami metafora-metafora ini dan dinamika yang lebih luas yang terkait dengan metafora-metafora ini, kita harus juga memberi perhatian misalnya kepada sejarah kolonial. Sebuah kritik pasca kolonial itu juga dibutuhkan supaya kita memahami bahwa ini metafora ini dan juga bagaimana metafora ini kemudian mempengaruhi relasi-relasi di dalam gereja antara jemaat selasi dan sinode misalnya, itu terkait dengan banyak aspek politik, aspek ekonomi, aspek termasuk sejarah kolonial seperti yang disebutkan beberapa teman tadi. Pak Damani, Bapak bertanya mengenai ketegangan antar nilai, kapan kita harus menjadi kontekstual dan kapan kita harus kritisi juga budaya kita. Saya sendiri, Pak, kalau kita pakai Niebuhr tadi, bagi saya Niebuhr tidak cocok. Niebuhr sendiri misalnya dia memilih untuk transformatif, gereja mentransformasi budaya. Saya akan mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah transformasi timbal balik. Budaya butuh transformasi gereja, tapi gereja juga perlu ditransformasi oleh budaya. Hubungan yang akan saya pilih, hubungan yang akan saya pilih karena itu adalah saya muridnya Robert Stryker dengan pendekatan sintesis. Sintesis mengandaikan sebuah kesediaan untuk mengkritik dan menerima kritik. Dialog ialah percakapan antara dua mitra yang setara. Gereja tidak lagi dengan perasaan dia mengatasi budaya, tapi dia memandang dirinya sebagai yang setara dengan budaya. Dan karena itu kita bisa belajar sesuatu darinya. Sebagai seorang teolog feminis dari Timur Barat misalnya, saya akan bilang bahasa trinitarian itu baik, mutualis, equalis, dan komunal itu baik, tapi sangat-sangat maskulin. Bapak laki-laki, putra laki-laki, Roh Kudus ya bingung kita. Ada yang netral, oke. Tapi sangat dominan maskulin.
cara orang masyarakat Asia Pasifik berbicara tentang yang ilahi itu selalu dalam kategori ganda, muka belakang, atas bawah, kiri kanan dan seterusnya. Yang ilahi bagi orang Timur misalnya dipahami sebagai Bapak Pencipta, Ibu Pemelihara, Ayah yang tinggi menaungi, dan Ibu yang merangkul dan memeluk. Kesediaan untuk belajar dari budaya lokal seperti itu menolong kita untuk juga memahami secara baru yang ilahi dan juga memahami secara baru identitas kita sebagai orang percaya, sebagai persekutuan orang percaya. Dan karena itu saya sendiri akan mendorong supaya ada dialog timbal balik secara kritis. Gereja bersedia juga belajar dari budaya dan sebaliknya. Terima kasih Pak Damani maupun Pak kawan saya Pak Denny yang mengingatkan bahwa konteks kita sekarang ini juga modernitas harus sungguh-sungguh dilihat sebagai bagian dari konteks kita. Kami menyadari betul itu dalam proses teologi kontekstual kami di Kupang. Ketika semester ini perhatian kami sedang pada kristologi, pergi bertanya kepada jemaat-jemaat gelar-gelar apa yang biasa dipakai, memeriksa liturgi mereka, memeriksa doa-doa mereka, khotbah, bagaimana lagu-lagu rohani yang muncul dari jemaat, bagaimana Kristus digambarkan di sana. Dan sadar benar bahwa seringkali ungkapan-ungkapan yang terkajati di budaya itu sedang ditinggalkan. Orang-orang muda kita ini tidak lagi berbahasa daerah. Dan ini juga satu hal yang saya kira sangat penting kita perhatikan sebagai gereja-gereja Indonesia, khususnya kami di Indonesia Timur, ialah mengenai kepunahan bahasa daerah. Ketika kekristenan mulai secara intensif diberitakan, diperkenalkan, pemerintah kolonial Belanda dan juga Inggris secara waktu itu memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa umum waktu itu. Akibatnya apa? Bahasa-bahasa daerah ditinggalkan. Dan sekarang anak-anak kita lebih bangga kalau mereka bisa bahasa Inggris, orang tua bangga kalau mereka bisa kursus Mandarin ditambah, tapi kebanggaan berbahasa daerah itu ditinggalkan. Dan karena itu metafora-metafora yang berasal dari jati diri budaya itu juga bisa menjadi barang kuno. Dan ini tantangan serius bagi kita ketika kita tercabut dari akar budaya. Jadi saya setuju dengan kawan-kawan bahwa kita harus menjadikan modernitas, melihat bagaimana anak-anak muda ini yang sangat dipengaruhi oleh era digital sekarang memahami gereja misalnya. Metafora-metafora eklesiologi yang datang dari perubahan budaya seperti itu perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Tapi pada saat yang sama, saya kira akar-akar budaya sebagai orang Timur, sebagai orang Maluku, sebagai orang Minahasa tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sintesis yang saya maksudkan ialah bahwa selain terbuka kepada modernitas, globalisasi tidak bisa kita tolak, kita mesti menjadi bagian dari padanya. Tapi kita hanya akan menjadi subjek dalam globalisasi kalau kita berakar kuat dalam budaya kita. Dan itu bagian dari tugas gereja, bagian dari misi kultural gereja. Sebab Allah juga bekerja di sana, dan kita mesti merayakan karya Allah yang ada di dalamnya. Nah, usul untuk bersedia menjadi ruang di mana kekayaan penelitian mahasiswa, dosen itu bisa difasilitasi, itu bisa nanti ditanggapi oleh teman-teman pengurus. Tapi saya rasa itu penting sekali bahwa bahan-bahan yang kaya dari sekolah-sekolah teologi itu menjadi juga kekayaan bersama kita dalam lingkaran persetia ini. Ibu Yudit, terima kasih Ibu. Ibu mengangkat dari pengalaman lapisan kekerasan yang kita alami. Berlapis-lapis sebenarnya. Saya hanya menyebut 65, tapi sebenarnya kita hidup dengan lapisan-lapisan trauma. Dan banyak kali kita pikir damai itu datang asal jangan diungkit-ungkit, gitu ya. Kami ketika menulis buku itu, memori-memori terlarang, beberapa kopi ada di luar, kalau ada teman-teman yang bisa lihat. Narasi para penyintas tragedi 65, para perempuan penyintas tragedi 65, dan mereka bilang kepada kami, tidak usah, kenapa gereja mesti tanya? Dulu kan gereja yang mau melarang kami bekerja berkudus dan lain-lain. Ibu ini kan orang-orang suci, kenapa mesti datang tanya pada kami? Jadi saya melihat bahwa gereja harus mengakui hari ini, gereja adalah korban karena mereka adalah gereja, tapi gereja juga adalah pelaku. Perlu kebesaran hati untuk mengakui bahwa kami bagian dari kekerasan itu. Saya
ayah saya masih muda waktu itu, saya belum lahir tahun 65. Saya beruntung mewawancarai beliau sebelum beliau meninggal dunia, dan itu luar biasa sulitnya untuk berdamai dengan diri sendiri, mencoba menjadi orang Kristen tapi juga menjadi bagian dari satu kejahatan kemanusiaan. Maka saya bilang mungkin sekitar 17 orang dibunuh di ujung senjatanya, karena waktu itu mereka tidak tahu, misalnya 5 orang dibunuh tapi 10-11 orang menembak bersama, supaya jangan trauma yang besar, tidak tahu apakah senjatanya punya peluru atau tidak. Dan itu mimpi buruk bertahun-tahun. Ibu saya mengalami kekerasan, sampai mereka harus bikin ritus, potong anjing dan lain-lain. Dan yang melayani mereka dalam situasi-situasi seperti itu bukan gereja yang formal seperti kita. Kita tidak punya alat untuk to cope with those things, ya. Dan persekutuan doa dengan teologi seadanya yang melayani mereka, dan itu pekerjaan rumah besar bagi gereja-gereja di Indonesia. Dalam perjalanan pulang dari sidang raya Dewan Gereja Sedunia di Busan, Korea Selatan, ada seorang bapak di belakang dari Jerman, dan saya dulu di depan di pesawat, beliau bilang begini, saya tidak ingat 15 menit lagi. Salah satu ketua sinode ngobrol sama beliau, dia bilang, Anda tahu gereja-gereja di Indonesia itu punya satu pekerjaan rumah besar dengan 65. Dan saya karena sedang meneliti, saya balik bilang ke dia, Bapak, kami akan mengerjakannya dengan serius. Kami mulai dari konteks kami yang terbatas di Nusa Tenggara Timur. Banyak kali orang pikir, itu masalah Sumatera, masalah Jawa, masalah Bali. Tapi sebenarnya itu STM, struktur, apalagi masih sistematis begitu ya. Oke. Itu kejahatan kemanusiaan, sehingga sangat-sangat penting bahwa gereja-gereja meminta maaf. Dalam percakapan kami di Kupang, ada ide dari pimpinan gereja kami untuk bikin satu kebaktian besar, rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Pikir saya ialah jangan terlalu cepat kita datang dengan seremoni. Seringkali kita pikir seremoni ibadah itu obat penenangnya, asal begitu ibadah selesai. Penting sekali kita mulai dengan percakapan-percakapan, diskusi-diskusi, supaya kita bisa bebas dari trauma seperti itu. Kemarin Pak Nus ngomong tentang kiai, hal yang sama sebenarnya, praktek shamanisme dengan storytelling, dengan mulai dengan cerita-cerita itu. Kita mencoba meletakkan hal-hal itu pada tempatnya. Kami di Timur menyebutnya naketi, proses naketi. Proses healing itu dimulai dengan bercerita, mengurai cerita, mengurai luka, mengeluarkan nanah untuk proses penyembuhan. Menyakitkan, tapi banyak kali itu menjadi jalan kita satu-satunya. Ibu bilang penting sekali gereja itu melokal. Bagi saya, kita tidak boleh lupa bahwa gereja itu lokal, tapi dia universal sekaligus. Tadi Pak kawan yang terakhir, Pak Ronald mengingatkan kita bahwa gereja itu lokal, tapi dia universal sekali. Setiap hari Minggu kita berdiri mengaku, aku percaya satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Gereja itu lokal, dia ada di Maluku, dia ada di Timur, dia ada di Tanah Jawa, tapi pada saat yang sama dia bagian dari persekutuan ekumenis. Karena itu ekumenisme bukan sebuah pilihan. Kalau saya suka, saya mau berjalan bersama dengan gereja-gereja yang lain. Tapi ekumenisme itu adalah sebuah bagian dari identitas kita. Itu bukan sebuah pilihan, suka atau tidak suka. Dan kita mesti selalu juga dalam berfilm, kita ingat bahwa perhatian kita pada hal-hal yang lokal, tapi kita harus juga terhubungkan. Karena kekristenan adalah sebuah komunitas ekumenis global. Bahasa-bahasa yang kita pakai dalam lokalitas kita harus juga bisa dimengerti, bisa di-share. Saya belajar bahwa syarat kriteria untuk teologi kontekstual itu pertama, dia haruslah dia memenuhi kriteria identitas. Dia tidak bertabrakan dengan nilai-nilai Injil yang membebaskan, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan dan seterusnya. Kriteria identitas. Dia setara dengan pesan Injil. Bukan setara, tapi dia sesuai dengan, dia taat pada pesan Injil. Kriteria kedua itu kriteria relevan. Dia relevan dengan konteksnya. Dia tidak sesuatu yang tidak ada kena-mengenanya dengan konteks tempat. Dan yang ketiga kriteria dialogis. Karena kekristenan adalah sebuah komunitas global, maka teologi kontekstual kita tidak boleh menjadi teologi yang ada di dalam
seperti katak di dalam tempurung, tapi dia terbuka untuk didialogkan. Komunitas Maluku mesti juga bisa belajar sesuatu dari Timor. Kami dari Timor bisa belajar sesuatu dari Batak dan seterusnya. Jadi kita mesti memelihara ketegangan antara yang lokal dan yang universal itu. Terima kasih untuk masukannya Ibu Yuli. Lalu Ibu Margi, terima kasih banyak Ibu mengingatkan kita tentang warisan eklesiologi pasca kolonial, terutama saya kira pada tantangan teologi jabatan kita di dalam gereja kita. Ada satu hal yang serius karena warisan Indiseceret yang sangat menekankan pada para pejabat gereja sebagai amtenarum itu membuat kita lalu terjebak, walaupun kita mau membagi Knino, kita mau menolak Knino, tapi antara eklesiologi kita dan kultur kita itu masih belum match, dan kita perlu menemukan cara untuk itu. Sebuah dekonstruksi dan sebuah rekonstruksi pasca kolonial kita butuhkan. Penting sekali membangun jarak. Ada hal yang bisa kita pelajari dari sana. Kami misalnya saya mengajar misiologi, bidang saya terutama misiologi, dan melihat bagaimana gereja-gereja badan-badan seni terutama memahami misi sebagai pelayanan utama dan pelayanan pembantu. Pelayanan utama itu apa? Hoofdienst itu apa? Pemberitaan firman dan sakramen. Pelayanan pembantu itu apa? Pelayanan pembantu itu adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Yang pembantu ini hanya untuk membantu yang utama. Dan itu saja sudah menciptakan sebuah hierarki. Tapi itu tidak berarti bahwa tidak ada yang positif dari pola yang seperti itu. Gereja-gereja jemaat-jemaat di Sumba, di Timur misalnya, dengan pola yang seperti itu sangat kuat juga, terutama di Sumba. Itu kuat sekali pelayanan sosialnya. Hal yang tidak semata-mata buruk saya kira, tapi ketika kita mengupayakan sebuah hermeneutik pasca kolonial, kita juga terbuka pada hal yang positif dari sana. Terima kasih Ibu, itu mendorong saya untuk belajar lebih banyak. Setuju dengan Ibu, eklesiologi menggereja secara baru akan mendorong kita kepada keragaman eklesiologi. Kita mesti mendekonstruksi apa yang selalu kita pikir grand naratif itu, dan mulai dengan narasi-narasi lokal itu. Justru itu membuat kita menjadi lebih efektif menjadi gereja di Indonesia yang benar-benar bisa menjadi tanda-tanda keselamatan itu. Ada metafora makan bersama. Kalau kami di Timor, Hope and Tom misalnya, untuk pendidikan kontekstual di Asia, dia mengatakan meja makan sebagai ruang di mana pendidikan kontekstual itu dilakukan. Bagi orang kami, mungkin bukan meja makan menjadi sangat formal, dan orang tidak akan menikmati kesempatan duduk di sekitar meja makan. Tapi bale-bale atau baileo atau apapun, kita perlu memang menemukan ruang wadah metafora yang tepat di dalam konteks kita masing-masing. Ibu Vira tentang tantangan, bagaimana dengan menyediakan kategori? Refleksi saya adalah begini: ketika sebagai anggota dari panitia tata gereja kami dan teman-teman jemaat-jemaat datang dengan dengan familia Dei, keluarga Allah sebagai metafora yang dominan untuk mengidentikan diri, untuk mengidentifikasi diri maksud saya sebagai unit, saya bergumul dengan metafora itu. Karena bagi saya metafora itu gampang sekali dipengaruhi oleh pola yang patriarkis lagi. Ketika Anda ngomong keluarga, kita lagi-lagi terjebak. Siapa kepala keluarga di sana? Lalu di mana tempat anak-anak? Kita akan lagi-lagi terjebak di dalam pola yang hierarkis. Itu kritik saya sebagai seorang feminin. Sehingga waktu itu saya lebih cenderung kepada kawan sekerja Allah. Bagi saya, relasi persahabatan itu kita masih punya akan tantangan. Siapa sahabat dan siapa bukan sahabat, siapa yang ada di dalam lingkaran dan siapa yang ada di luar lingkaran. Tetapi jaminan untuk menjadi sebuah persekutuan yang lebih egalitarian itu justru ada pada metafora persahabatan, metafora pertemanan, rekan sekerja. Tetapi benar bahwa tidak ada satu metafora pun yang sempurna. Setiap metafora ada kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Mengenai pelayanan kategorial, bagi saya bahwa setiap usia itu punya kebutuhan yang berbeda.
kebutuhan anak-anak, kebutuhan remaja, kebutuhan orang yang menikah, orang yang tidak menikah, kebutuhan komunitas LGBT dan lain-lain, itu perlu diakui. Tapi tidak berarti lalu kemudian kita menciptakan tembok-tembok di dalam gereja. Bagi saya penting sekali untuk menjamin bahwa gereja menjadi sebuah ruang yang ekualis, ruang yang setara untuk semua, tanpa kemudian menyeragamkan semua hal. Penting sekali untuk memahami kebutuhan, perbedaan kebutuhan dari masing-masing usia. Sehingga bagi saya pelayanan terhadap usia yang berbeda-beda itu masih tetap harus menjadi perhatian gereja. Pergumulan seorang anak kecil di usia 3-4 tahun itu akan berbeda dengan seorang remaja yang sedang dalam masa pubertas misalnya. Pelayanan gereja harus memberi perhatian pada kebutuhan yang berbeda dari masing-masing. Saya sudah diingatkan 5 menit lagi. Saya akan melompat ke yang berikut mengenai makna ritus dan darah binatang. Itu bagi gereja-gereja yang melayani dalam konteks seperti itu tantangan yang luar biasa. Bagaimana berteologi tentang Yesus sebagai korban agung, korban yang sempurna di Bukit Golgota, dengan kenyataan bahwa secara antropologis masyarakat kita dan juga anggota-anggota jemaat kita merasa belum lengkap kalau dalam ritus perdamaian mereka belum membunuh binatang dan darahnya ditumpahkan. Sebagai pendeta jemaat, pernah ada anggota jemaat yang datang, "Ibu pendeta tolong berdoa, dulu suku ini dan suku ini ada perjanjian keluarga, tidak boleh saling menikah. Kalau menikah mesti potong babi." Saya marah-marah. "Bagaimana mungkin kalian orang Kristen, kalian sudah percaya darah Yesus Kristus, kalian mesti potong babi?" Lalu mereka bilang, "Kalau begitu apa Ibu pendeta? Bungkus kolekte besok bawa ke gereja," gitu ya. Jadi uang itu kita pandang nilainya lebih tinggi daripada makan bersama, potong binatang dan makan bersama. Jadi kita juga mesti periksa lagi ya, berteologi kita. Sebenarnya nilai-nilai apa yang kita pegang? Setelah belajar teologi kontekstual, saya menyesali kebodohan saya dulu ya. Kalau saya lebih sabar, saya bisa belajar dari mereka. Kenapa mereka butuh itu? Dan berteologi bersama-sama dengan mereka. Tapi banyak kali kita sudah marah-marah. Bagaimana mungkin ada orang Kristen tapi tidak percaya pada darah Kristus? Kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari mereka, berteologi dari mereka, dan belajar juga balik apa yang saya pelajari di sekolah teologi bisa berguna bagi mereka. Tapi saya juga bisa belajar dari mereka. Saya mengingatkan mahasiswa saya untuk jangan lagi melakukan kebodohan yang sama seperti saya dulu. Tapi dari perspektif eklesiologi juga kita akan memberi sumbangan bahwa apakah harus selalu bunuh binatang? Apakah selalu tikam babi, tikam kerbau dan lain-lain? Perspektif feminis akan bilang tidak perlu bunuh binatang. Kami perempuan setiap bulan kami berdarah. Agama-agama yang mempersembahkan darah itu biasanya agama laki-laki. Mereka butuh darah binatang untuk memperkuat ikatan persaudaraan. Para feminis tidak, karena kami akan merayakannya dengan bunga, buah dan sayur. Mungkin perlu gereja secara baru kita mesti lebih banyak makan sayur. Terima kasih Pak Denny dan Pak Roland. Saya juga sama ya mengingatkan kita bahwa konteks kita hari ini tidak ada lagi konteks yang asli, tidak ada lagi konteks yang murni. Itu sebuah ilusi dan karena itu berhati-hati untuk tidak meromantisasi budaya. Konteks kita hari ini adalah konteks yang hibrid dan hibriditas itu menunjukkan bahwa sumber-sumber berteologi kita bisa datang dari masa lalu, bisa datang dari masa kini, bisa datang dari masa depan, dari berbagai sumber, dan bagaimana sumber-sumber yang berbeda itu dikelola. Terima kasih untuk mengingatkan itu. Dan yang sangat-sangat yang paling terakhir, saya benar-benar harus berhenti sekarang. Terima kasih kawan yang memberi sumbangan tentang teologi maritim, teologi bahari sebagai salah satu agenda berteologi, bereklesiologi kita. Terus terang saya datang masyarakat yang dengannya saya berteologi dan ceritanya saya bawa hari ini masyarakat pegunungan, masyarakat pedalaman. Ada tantangan memang untuk bagaimana mengembangkan eklesiologi yang juga mengintegrasikan pengalaman, kearifan para nelayan, kearifan melindungi laut, tradisi saksi misalnya di Maluku dan hal-hal seperti itu untuk juga menjadi bagian dari eklesiologi kontekstual kita. Banyak-banyak terima kasih untuk kesempatan belajar siang hari ini.
hal-hal yang belum terpikirkan atau belum terjawab adalah bagian dalam diskusi di kelompok untuk pendalaman. Saya minta waktu sedikit saja, bukan untuk membuat kesimpulan dan tidak mau mengambil alih untuk sesi mengenai persiapan diskusi, tetapi saya rasa dari pembicaraan yang kita lakukan paling tidak juga dari yang kemarin, tapi paling tidak dari yang hari ini dan diskusi yang sudah sampaikan, saya rasa kita mencoba untuk melihat bahwa apapun gambaran yang dipakai di dalam rangka melihat gereja, meskipun metafora dan konsep gambaran secara sosiologis agak berbeda, tapi saya pikir agak sedikit sama dalam pengertian tertentu. Gambaran apapun, apakah gereja sahabat, apakah gereja saudara, apakah gereja keluarga, apakah gereja bahtera, saya rasa persoalannya adalah bahwa gambaran itu datang dari proses mencoba mengerti dimensi-dimensi yang ada di dalam kehidupan bergereja. Dan kalau kita bisa bilang dimensi filosofis teologis itu Pak Yowas kemarin coba berikan kepada kita dengan sangat kuat. Pak Yowas sedikit mengajak kita untuk kasih warning mengenai konsep kontekstualisasi. Saya rasa itu bisa kita lihat dengan sangat baik sebagai pandangan kritis. Bagaimana dimensi filosofis teologis diperhatikan, dimensi struktural diperhatikan. Sekarang Ibu Mary mencoba untuk memberikan dimensi sosial, kontekstual, di dalamnya ada budaya, termasuk di dalamnya tentang pengalaman-pengalaman kepahitan, dimensi tentang misi gereja, dimensi mengenai histori, sejarah yang kita alami. Nah, saya rasa gambaran apapun semuanya dibentuk dari kesadaran pada dimensi-dimensi itu, gitu ya. Jadi kalau kita mau tiba-tiba mengambil sebuah model dimensi tertentu diterapkan, kita punya persoalan karena apa yang dipresentasikan adalah bahwa sebuah gambaran itu datang dari sebuah proses, gitu. Jadi kalau kita ingin menggereja baru dengan sebuah gambaran baru, maka berarti kita mesti kembali ke sejauh mana dimensi-dimensi itu diperhatikan dan digumuli. Karena saya rasa ini adalah sebuah tantangan buat kita semua dalam diskusi-diskusi kelompok. Saudara-saudara,